Halo sahabat Frater Projo Keuskupan Agung Medan, kita kembali lagi di ruang katekese. Kali ini Frater akan menyampaikan katekese mengenai seputar masa Prapaskah. Kebangkitan Kristus adalah misteri dan sekaligus menjadi peristiwa penting bagi iman kekatolikan. Kebangkitan Kristus itu didahului dengan masa Prapaskah. Masa ini yang kita mulai dengan perayaan Rabu Abu, di mana kita menerima abu di kening kita. Dan juga masa Prapaskah ini disebut dengan retret agung umat Kristiani atau umat Katolik. Ada dua ciri masa Prapaskah, yakni yang pertama mengenangkan atau mempersiapkan pembaptisan, dan yang kedua membina pertobatan. Inilah masa yang tepat untuk melakukan pembinaan pertobatan dan penerimaan kembali bagi mereka yang sudah berdosa berat, serta penerimaan sakramen rekonsiliasi. Banyak orang masih bertanya, bagaimana menghitung masa pantang dan puasa selama 40 hari? Memang benar, masa retret agung berlangsung selama 40 hari. Cara menghitungnya adalah mulai dari hari Rabu Abu sampai kepada Minggu Paskah. Jika hari Minggunya tidak kita hitung, maka ada 40 hari. Nah, teman-teman, mengingat masa Prapaskah adalah masa yang penting dalam gereja kita, dalam gereja Katolik, maka secara liturgi ada hal-hal khusus, yakni kemuliaan dan haleluya tidak dinyanyikan selama masa Prapaskah, kecuali hari raya selama masa Prapaskah. Ada dua hari raya, yakni yang pertama hari raya Santo Yosef, dan yang kedua hari raya Kabar Sukacita, di mana kemuliaan dan haleluya dapat dinyanyikan. Nah, kemudian pada masa Prapaskah ini juga alat-alat musik itu hanya dimainkan secara sederhana dan untuk mengiringi nyanyian, dan tentunya bernuansa pertobatan. Nah, teman-teman yang terkasih, pada minggu keempat Prapaskah atau Minggu Letare, dan pada hari raya pesta dan hari raya dalam liturgi kita, orgel, organ, dan alat-alat musik lainnya dapat dimainkan. Altar juga dapat dihiasi dengan bunga-bunga. Nah, pada minggu keempat juga dapat dipakai busana liturgi berwarna merah muda. Maknanya adalah bahwa di tengah-tengah kesedihan dan duka cita masih ada pengharapan dari Tuhan Allah kita. Nah, sejak minggu Prapaskah yang kelima dalam gereja kita, salib dan gambar-gambar dan patung-patung di gereja itu diselubungi dengan kain berwarna ungu. Dan pada Kamis Putih, selubung kain itu menggunakan kain berwarna putih. Nah, salib-salib liturgi tetap terselubung sampai akhir liturgi Jumat Agung. Tetapi gambar-gambar sampai awal perayaan malam Paskah. Sejalan dengan itu, maka perayaan-perayaan atau pesta-pesta atau resepsi tidak dianjurkan selama masa Prapaskah. Nah, pertanyaan selanjutnya, selama masa Prapaskah atau retret agung ini, apa saja yang bisa kita buat? Ada beberapa hal, yakni yang pertama itu berpantang dan berpuasa tentunya, yakni kita
mengurangi porsi makan kita, dan juga tidak memakan daging pada hari Jumat. Yang kedua, ikut pertemuan APP, aksi puasa pembangunan, di lingkungan kita masing-masing atau di komunitas-komunitas kita berada. Dan yang ketiga, melakukan karya amal dan kebaikan bagi sesama kita yang membutuhkan. Yang keempat, dengan ikhlas dan sukacita menyisahkan dana dan memasukkan ke dalam kotak APP kita. Dan yang terakhir, kita melakukan geladi rohani, artinya kegiatan-kegiatan rohani. Misalnya itu apa? Membaca kitab suci, merenungkan kisah sengsara Tuhan, dan mengikuti ibadat jalan salib atau kegiatan rohani lainnya yang mendukung iman kita dalam menyambut atau menyongsong kebangkitan Kristus pada masa Paskah nanti. Demikianlah katekese yang dapat saya sampaikan mengenai seputar masa Prapaskah ini. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di ruang-ruang berikutnya seperti Mazmur, renungan, dan katekese. Salam Frater Projo, Keuskupan Agung Medan.